Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Zawin di Ulas Produk. Ulas Indo. Mantap, luar biasa. Ulas Produk. Ulas Indo. Produk. Dong. Ulas Produk. Gimana sih lupa gue? Jadi teman-teman kembali lagi sama gue Zawin di Ulas Produk. Ulas Indo. Jadi kita akan membahas produk yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari begitu. Jadi kayak produk Dong. yang akan dibahas ini adalah produk yang bermanfaat bila kita menggunakannya sehari-hari sebagai produk. Ya. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini di Ulas Produk Ulas Indo. kali ini kita akan ngebahas sebuah produk Dong. yang bisa dikatakan ini produk yang bermanfaat ketika kita pergi keluar rumah, keluar rumah atau pergi berkegiatan alam gitu, dan di saat bukan cadangan tapi persediaan air menipis atau bahkan habis. Nah, alat ini, produk Dong. ini itu bisa digunakan untuk bertahan hidup. Ini adalah life straw, ya. Namanya life straw. Life straw, straw itu apa namanya? Sedotan. Sedotan apa? Sedotan. Jadi ini sedotan life straw, berarti sedotan hidup ya. Tolong. Sedotan langsung. Oh, pakai V ya, live ya. Iya. Ini pakai F, Live straw sedotan langsung. Harganya itu gue beli di. Belum nanya harga, Bang. Belum nanya harga saya. Oh iya belum nanya. Oh iya, harga terakhir. Lupa saya, bagus diingetin penonton. Jadi si sedotan ini gue beli di online shop gitulah. Ya nggak mungkin dong, maksudnya produk ini gue pakai ke gunung atau main ke hutan gitu sebelum gue coba di daerah-daerah sini gitu. Jadi sebelum kita ngetes di sini, gue mau ngetes si sedotan ini ke lapangan langsung gitu. Jadi gue pengen nyobain si live straw ini buat dites di kebun. Ini dia. Terima kasih Zawin yang ada di studio. Sekarang bersama saya Zawin lapangan, kita akan mencari air untuk melihat bagaimana cara sedotan ini berfungsi. Kita akan mencari air yang mulai kelihatan masih bening tapi di bawah, terus sampai yang keruh dan semakin keruh. Check it out. Mencari air. Wah, aku menemukan air yang bisa aku minum. Kita kocok-kocok dulu biar semakin kotor. Wah, kok saya jadi ragu ya. Nah, ini air kotornya. Dia ke air genangan hujan. Ini tadi habis hujan. Terus ini di aspal yang agak tidak rata begitu. Terus ada genangan. Genangannya gue bikin kotor lagi. Ini udah kok menjadi tanah. Kita coba untuk minum. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pernah gue kayak gini-gini nih. Anjir beneran. Ini cuma ngumpul sama ludah ya, jadinya kayak agak keputihan. Cuman ini beneran men, rasanya tuh udah jadi kayak air putih. Nah, ini bau tanah kan. Dan ketika disedot ke sini, airnya beneran air putih biasa. Dan katanya ini setelah dipakai tuh kita harus keringin dengan cara ditiup. Sekarang kita ada di tengah lapangan voli. Dan ini panah ya. Ini ada kobangan. Jelas kotor dong. Jadi kita coba untuk naruh airnya ini, yang di kobangan ini, ke dalam gelas. Terus nanti akan satu gelas lagi buat taruh hasilnya gimana. Wow, kotor sekali.
Aku tidak suka melakukan ini. Ya, aku geli. Aku biasa yang bersih-bersih. Nah, ini dia. Coklat ya. Nah, sekarang gue mau coba pindahin air sini lewat sini. Walaupun nanti si air ini nggak akan terlihat seperti air yang keluar dari sini ya, karena dia akan kecampur sama jigong gua. Tapi kira-kira bersihnya akan seperti itu. Coba kita coba hisap dulu. Gila, bersih banget asli. Dan airnya nggak ada rasanya, beneran kayak air putih. Ini gue coba minum nih. Airnya tuh beneran jadi kayak air putih. Gue sebenarnya pengen nyari air got, cuman di sekitaran kompleks ini nggak ada got yang kebuka gede gitu. Nah, kalau ini kan bisa buat air tanah nih, dan terbukti dari kotor begini, ini jadi bening. Nah, kalau air tanah bisa dijernihkan sama si sedotan ini jadi air sebening ini, nah kira-kira bisa atau enggak sedotan ini menjernihkan air seduhan? Langsung kembali ke Zawin Studio. Ya, terima kasih Zawin di lapangan. Kembali lagi bersama saya Zawin di studio di Ulas Produk. Ulasin dong. Mantap, luar biasa. Jadi kira-kira begitu si sedotan itu kalau dites di air penuh lumpur, dan itu rasanya tuh kayak air putih beneran. Nah, sekarang gue pengen nyoba si sedotan ini dicoba ke beberapa jenis air yang sifatnya seduhan. Nah, sekarang gue mau nyoba air biasa, air panas biasa yang diseduh pakai kopi, matcha, terus ada apa lagi? Nutrisari ya tadi. Ada Nutrisari, Tra? Ada Nutrisari, sama ada apa lagi itu? Jarah. Air jahe. Jahe merah. Jadi langsung saja kita coba untuk mengetes sedotan ini ke seduhan-seduhan warung. Pelayan. Bagus. Mana dua lagi pelayan? Bagus pelayan. Coba balik kanan, gerak. Jamet kuda sih. Udah. Oh iya, satu gelas kosong ya pelayan. Ini deh gelas kosong. Ini kenapa ada es batunya? Nah teman-teman, jadi ini ada matcha, terus ini ada jarah, terus ini ada kopi hitam, terus ini ada Nutriceros. Kenapa? Oh boleh? Coba. Terima kasih pelayan. Saya tuangin ya. Boleh dituangin? Agak hitam. Astagfirullah, udah. Agak serem ya. Tangan kirinya. Kenapa tangan kirinya? Nah ini sama ditambah kecap asin. Jadi air putih tambah kecap asin. Gue coba dulu macanya. Udah layak diminum ya, nggak terlalu panas. Oke, udah manusiawi. Ini manusiawi. Kita coba pakai sedotan hidup. Kalau air kobangan itu bisa bersih dan tanpa rasa, yang tadinya berbau, terus banyak pasirnya itu bersih, jadi bersih banget. Bagaimanakah dengan matcha? Bismillah, kita coba ya. Nggak bisa dia yang itu matcha ada ini. Jadi putih, cuk. Bersih, men. Matcha. Dan ini matchanya kental loh. Iya, susah. Jadi air agak susah. Ya agak susah nyedotnya. Tapi air yang udah larut begini, gula yang udah larut, itu beneran masih jadi air putih. Putih. Gokil, men. Ini gokil. Cuman agak susah nyedotnya mungkin karena si matchanya ini kental banget ya. Oke, selanjutnya kita coba di jar. Wah, ternyata kalau jahe merah sedotan ini menyerah. Jadi masih ada rasanya ternyata, masih ada rasanya.
Nah ini ngenyotnya lebih gampang nih mungkin karena tidak sepadat ini ya, tidak sekental yang si matcha. Nah airnya masih ada, dia kekuning-kuningan kencing. Begitu, jadi nggak bening dan rasanya masih ada rasa jahenya. Ini sekuat itu jahe. Ucup mau nyoba? Jepri, mau coba? Ternyata Live Straw melawan jahe jarah, dia menyerah. Kita coba kopi hitam yang tadi kita buang, Ucup nggak mau. Ini masih kerasa banget tuh kopinya nih. Wah, ternyata nggak ada bedanya. Ini benar-benar masih kerasa kopinya. Jadi kayaknya ini nggak sanggup nih buat nyaring kopi. Saya jadi agak ragu untuk lanjut ke air kecap. Ternyata untung juga tadi saya tidak jadi untuk ngetes di air comberan. Ternyata sedotan ini tidak secanggih itu. Ngerti gak? Ya. Ding 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 ding. Kita coba Nutrisari. Apa jangan-jangan Live Straw-nya udah rusak ya? Ini kerasa banget Nutrisarinya. Nutrisari banget. Apa rusak ya? Maksudnya sudah nggak kuat umurnya gitu. Atau kita coba balik ke matcha atau kita coba yang terakhir dulu ini? Gimana? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng banget nyedotnya. Wah, terasa asin sekali. Ternyata melawan kecap asin, dia tetap asin. Kita buang lagi. Tadi kan ngelawan matcha menang ya? Bening gitu. Kita coba sekali lagi si matcha. Ini kita singkirkan. Ini antara cuman matcha yang bisa diolah sama si sedotan, atau memang si sedotannya udah kalah nih. Kita coba lagi matcha. Parah banget rasanya. Live Straw lawan matcha ya. Kalah jauh ini. Iya ya. Jadi yang terakhir itu paling enak sih karena mungkin rasanya udah nyampur semua ya. Iya. Sama ada sisa-sisa si apa namanya kecap asin. Gua nggak ngerti nih kenapa ini lagi nih. Jadi rasanya tuh udah berwarna dan tidak ada bau. Tapi ternyata setelah melawan semua jenis seduhan ini di ujungnya ini Live Straw sih menurut gue udah nggak bisa dipakai lagi ya karena rasanya udah nggak seperti awal gue coba waktu di Kobangan di lapangan tadi sore itu. Gue nggak tahu nih kenapa, karena Live Straw-nya apa jenisan Live Straw-nya atau karena memang air-air di sini memang tidak bisa disaring sama si Live Straw, atau mungkin si Live Straw ini hanya untuk air Kobangan doang kayak tadi. Nah, kalau bicara si Live Straw ini ketika gua minum air Kobangan yang tadi sore itu enak apa enggak rasanya, itu seperti air putih beneran. Itu rasa tanahnya itu nggak ada. Gue juga pernah minum air tanah waktu di gunung. Nggak ada air habis, akhirnya si air tanah, air Kobangan itu gue saring pakai slayer. Itu kan masih banget bau tanah, itu waktu itu keadaan darurat lah. Nah kalau ini tadi gue minum air Kobangan itu ya sama sekali nggak ada rasa, bener-bener kayak air putih gitu. Memang kalau misalnya pertanyaannya aman nggak, sehat nggak, nah kalau itu gue nggak bisa jawab. Gue cuma bisa bilang air Kobangan ketika disedot itu jadi bersih dan minumnya kayak minum air putih biasa.
Nah, jadi begitu kira-kira teman-teman si live straw ini. Apakah oh ya ada pertanyaan. Bagus. Ada pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Apa tuh pertanyaannya? Walaupun saya kayak tidak perlu banget gitu kan. Saya pengen tahu harganya. Bagus. Jadi kalau bicara tentang harga ya tentang harga. Ini harganya di 380 ya terakhir. Di kisaran 380 nggak akan beda jauh ke atas atau ke bawahnya begitu. Pertanyaannya kan worth it apa nggak beli 380.000 untuk beli sedotan seperti ini? Itu kalau worth it kan kita bicara tentang kebutuhan dan kembali ke keuangan masing-masing ya, antara keuangan dan kebutuhan itu untuk worth it. Tapi kalau ada dalam posisi gua, yang pertama secara harga ini mungkin terlalu mahal untuk kebutuhan yang gua nggak pakai gitu. Jadi kalau misalnya gua ke gunung akan bawa ini apa enggak? Ya jelas enggak. Kalau ke Ngapain? ini daerah Pepet baru pakai. Daerah Pepet? Apa tuh? Iya kalau misalkan ke Pepet pas Ya boleh di daerah Pepet. Iya kalau misalnya gua lagi mau jalan ke Pepet, Iya. nah ini baru kepake. Cuma gini loh, misalnya kita naik gunung atau ke hutan gitu, pergi ke hutan, gue sempat mikirin dalam kondisi apa ya kira-kira gue akan pakai sedotan ini. Kayaknya nggak ada. Antara gue akan minum di air sungai atau gue memang bawa bekal gitu, bawa air. Kalau ini enggak. Dulu pernah pakai malah minum air kobangan dulu di Gunung Selamat dulu tahun 2010 gue naik. Di pos terakhir itu lewat Guci, itu kami kehabisan air karena memang jalurnya panjang sekali, terus gak ada air, akhirnya ada turun hujan. Malamnya tuh turun hujan, kalau nggak salah pokoknya paginya ada kobangan air gitu, akhirnya kami minum dari situ. Itu juga bukan keadaan darurat sih, lebih ke posisi gue yang bodoh pada saat itu tidak mempersiapkan diri dengan informasi dan perbekalan yang mumpuni sesuai dengan informasi yang dicari sebelumnya. Jadi hal itu bisa terjadi pada saat itu buat ke gue, itu ya karena kelalaian dan kebodohan gitu. Kalau pertanyaannya gue merekomendasikan ini atau tidak, kalau untuk senang-senang silahkan dibeli. Kalau tidak ya buat apa juga. Atau kalau misalnya emang duit lo kebanyakan iseng-iseng gitu buat beli atau buat pajangan, karena ini juga bisa nih dipakai buat kantung seperti ini. Jadi buat kantung kotor. Buat kantung seperti ini. Kantung apa buat kalung kayak gini. Ini sepertinya keren buat mengganti kalung resin. Jadi itulah. Boleh tanya nggak? Boleh silakan nanya. Ini tuh kalau nyedot pulsanya bersih nggak? Dulu Dulu. waktu zaman Orde Baru. Waktu zaman Orde Baru itu pernah ada orang yang mau menyedot pulsa, kemudian dia bingung ancelennya di mana. Tolong. Jadi itulah dia teman-teman ulas produk Kak. Ulas Indo. Pada kesempatan kali ini Live Straw. Terima kasih banyak sudah menonton. Mungkin teman-teman ada produk-produk lain yang direkomendasikan untuk diulas di sini, diulas produk. Ulas Indo. Bisa tulis nama-nama produk tersebut di kolom komentar. Terima kasih banyak. Saya Zawin. Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Agak semua. diminum. Minum semua. Diludah-ludahin semua Minum dagangan semua. gua. Nggak diminum dulu.